Terus balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Solana teman-teman ya. Jadi kemarin terakhir ada saya bahas untuk altcoinnya itu ada Hyperliquid, Cardano dan juga BNB. Sebelumnya ada XRP juga. Ini ada saya update ya kemarin dan kemarinnya lagi. So kita udah masuki minggu yang baru teman-teman. Reminder nanti ini udah hari Senin ya. Berarti di hari Rabu itu ada FOMC sama keputusan The Fed apakah cut rate atau tidak ya. Itu sembari kita menunggu bersama-sama. Dan ya per hari ini atau saat ini saya bikin video sih market lagi hijau teman-teman ya. Syukur nih lagi hijau royo, walaupun dari Iran itu masih terus mengempur Israel. Dan ya kabarnya Israel akan melakukan serangan balasan kembali gitu ya. Jadi memang masih belum kelar lah, sama seperti yang beberapa video lalu saya sampaikan. Memang kita harapannya sesegera mungkin selesai, tapi ya namanya abis diserang gitu ya, nggak mungkin 1, 2, 3 hari selesai gitu ya. Pasti nanti ada serang balasan dan sebagainya, mungkin ya sekitar 2 minggu ke depan lah kondisinya masih seperti ini. Dan kita lihat Fear and Greed naik sedikit ya, kemarin 50 sekarang 51. Ini ada beberapa altcoin yang hijau, ini termasuk salah satunya Solana yang akan kita bahas untuk video kali ini. Karena kabarnya di bulan depan itu untuk approval ETF Solana ini sangat-sangat besar. Nah ini mungkin bisa memberikan sentimen positif untuk Solana ya, at least menjelang bulan depan. Nah teman-teman ya, menjelang bulan depan biasanya nanti di hari H malah memble, malah loyo ya. Tapi ya menjelang hari H-nya itu mungkin trennya akan lebih positif ya. Dan ya kita lihat dulu ya teman-teman untuk liquidation heatmap Bitcoin secara 3 harian ya. Di sini udah kejemput nih ya, area-area yang tebal di 107 ribuan ini udah kejemput. Dan ya ini ada yang tebal nih di 103.900 dolar. Jadi cukup hati-hati ya kalau nanti mungkin tiba-tiba ada serangan balasan dari Israel dan sebagainya. Dan juga menjelang FOMC malah market di shake out dulu ya, ini bisa ngejemput nih ya orderan atau likuiditas yang tebal di range bawah ya. Jadi harus tetap berhati-hati teman-teman. Dan kalau kita lihat per 1 mingguannya ya, 1 mingguannya kurang lebih sama ya untuk range bawahnya, dan atasnya yang lebih atas lagi ya ini banyak yang melakukan sell short dengan area tebal di 110.700 sampai 111.140 dolar ya. Jadi sekali lagi ini range yang perlu teman-teman perhatikan dan juga waspadai, karena ya nggak setiap kali sih akan di retest, tapi dengan kondisi yang tidak menentu seperti ini. Kemudian kalau kita lihat range besarnya dia sideways ya bisa aja jepret atas bawah ya, tapi makan waktu teman-teman ya, dengan range yang nggak terlalu jauh tentunya. Oke, kita akan bahas dulu Bitcoin ya. Bitcoin secara daily kita lihat yang ya chart kosongan seperti ini. Dia kan sebelumnya closing bagus banget nih ya pada 13 Juni. Somehow dia sideways sama seperti ekspektasi yang udah saya sampaikan di video terakhir itu di hari Sabtu ya untuk Bitcoin. Ya at least kita bisa expect dia sideways doang gitu ya. Dan ya kita memasuki Senin sekarang malah dikasih naik dengan harapan semoga kita mendapatkan follow up yang bagus seperti ini. Dia closing di atas MA21 plus juga dari bar candle yang tercipta pada 13 Juni. Kalau at least atau minimal dia closing kayak gini gitu ya, maka next candle kalau bikin buntut, kan biasanya nih candlestick secara daily ini bikin buntut nih ya, jepret atas jepret bawah. Maka kalau misalkan dia ke bawah untuk retest pun ini masih oke. Bikin tail candle gitu, let's say buntut ke bawah mungkin di sekitar 105-106 ribu lagi, kemudian dia untuk lanjut naik lagi ya, ini masih oke tuh teman-teman ya. Jadi nanti mungkin buntutnya seperti itu, kemudian ya kita gambarkan lah ya. Nih bentar kayak gini guys, ini nah ya mungkin ini candlenya agak lebih gemuk sih, tapi ya kurang lebih gini lah gambarannya teman-teman. Ekspektasinya seperti ini gitu ya, untuk dia bisa lanjut naik lagi ngejar 108.000 ke atas gitu ya. Itu yang kita butuhkan untuk Bitcoin secara daily. Untuk secara overall momentum dan lain sebagainya sebenarnya nggak ada masalah, karena ya kita bisa lihat dia closingnya cukup oke dan beberapa kali dia bikin tail candle ke bawah. Jadi memang menandakan dari sisi buyersnya pun masih terus ya berusaha menahan laju penurunan Bitcoin ketika memang kita mendapatkan koreksi di market ya. Sebenarnya itu bagus walaupun kita belum dapat narasi atau sentimen positif teman-teman ya. Jadi apalagi kalau kita dapetin sentimen positif, so ya semoga kita akan revisit balik di atas 108.000 dolar ya, khususnya nih untuk Bitcoin secara daily time frame. Untuk hourly-nya gimana? Nah sebenarnya untuk hourly-nya kalau kita lihat lebih detail di sini ada yang namanya
trendline resistance ya di 106 135 dolar. Kemudian di bagian bawahnya adanya trendline support. Jadi kurang lebih dia terbentuk di dalam sebuah triangle pattern, teman-teman. Dan posisi sekarang sih memang dia lagi retest ya di previous supply. Dari sini ada area supply, teman-teman. Ya, di 107, 108 gitu ya, 108.000 ini ada area supply. So kalau memang kita menjelang FOMC ini market akhirnya dikasih koreksi dulu gitu ya, it's okay, nggak masalah sebenarnya, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan dia koreksi dulu seperti ini, jatuhnya retest before dia mungkin mencoba dobrak lagi area supply. Kalau memang kita case-nya itu dapetin koreksi atau retracement dulu. Dan di sini ada EMA21 trend resistant ya, dan juga ya tentunya di sini kalau nanti kita lihat lebih detail di time frame 1 jam harusnya nih arah demand, teman-teman. Ya, let's see. Nah, tuh teman-teman. Ya. Ternyata lebih bawah, sorry, teman-teman. Ya, ini sebenarnya ada tahanan internal sih, tuh. Di sini ada tahanan internal tuh. Ya, di 106, 105, 600 tuh. Baru next bawahnya kita bisa pantau nih di 104, 900 sampai 105, 300-an dolar. Ya, balik lagi beberapa area tersebut untuk kita pantau Bitcoin melanjutkan penguatannya kalau kita dapat koreksi atau retracement dulu. Ya, tapi beda ceritanya kalau memang akhirnya dia mampu break di sini signifikan. Nah, ini baru mungkin retracement di sini, berarti kita mengambil area yang lebih atas untuk expect Bitcoin bikin another higher high baru ya. Jadi balik lagi itu beberapa case yang perlu kita perhatikan khususnya untuk si Bitcoin secara hourly maupun secara daily time frame. Nah, ini untuk Solana ya. Jadi memang sentimen positif ini udah datang untuk Solana. Saya pikir sebelumnya untuk XRP dulu ETF-nya. Ternyata Solana lebih dulu dapetin angin segar bahwa di bulan depan ETF-nya itu akan mendapatkan approval, teman-teman. Ya, jadi ini menjadi salah satu narasi yang bagus banget untuk Solana ya. Walaupun ya ini menjadi target di cycle kali ini ya di 350-an dolar untuk Solana. Tentu dari harga sekarang ke sana itu kurang 200 dolar, masih jauh. Maka kita akan bahas secara short to mid term dulu. Nah, ini yang perlu kita sebenarnya pantau ya adalah pertama di sini sebelumnya menjadi resistance, become support dan udah di flip balik, di retest balik dan so far sih mendapatkan reaksi pemantulan, teman-teman. Ya, di sekitar area 141,6 sampai 147,7 dolar. Bagus, teman-teman. Bagus untuk si Solana. Ya. Kemudian proses dari dia up ya seperti ini momentumnya, kemudian dia koreksi, kita lihat ya momentumnya jauh lebih strong penguatannya ketimbang dia koreksinya. Berarti kita bisa lihat di sini korektif ya, koreksinya korektif. Oke, dia dapat sentimen positif. Oke. Kemudian nextnya lagi di sini adanya peluang yang namanya double bottom ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ya, support become resistant dan juga sekaligus ini neckline dari si double bottom, teman-teman. Ya. Sebentar. Oke ya, di 162,6 sampai 167 dolar. Jadi once memang dari range ini Solana ini secara daily mampu break, ya let's say dia akhirnya mampu break dari sini, ya mungkin kepentok di next area supply di 176 sampai 180 dolar, it's okay. Ini retracement mungkin teman-teman bisa pantau ya, dengan expect dia bisa mantul dulu lah untuk si Solana. Ya kurang lebih seperti itu gambaran untuk si Solana kalau kita lihat secara short termnya. Nah, kalau kita lihat untuk lebih besarnya, di sini juga kita bisa gunakan sebuah trendline resistance dan di sini adanya sebuah trendline support, teman-teman. Jadi so far dia bergerak di dalam sebuah range channel ya. Jadi kita lihat seperti ini, teman-teman. Nah, tuh. Ya, once dia break ya ditambah juga dengan narasi positif, semoga kita ditambah lagi ya dapat narasi positif untuk Solana di bulan depan. Semoga juga kita mendapatkan another good news lah secara makronya. Maka Solana ya bisa ya mungkin di atas 200 dolar lagi tuh masih possible untuk si Solana ya, dengan beberapa catatan yang tadi saya sampaikan. Ya mungkin next target di 220, 240, 270 dolar dan lain sebagainya. Ya balik lagi kita ngomongin beberapa area target yang rasional dan terdekat yang masih achievable untuk Solana gitu ya, dengan beberapa pertimbangan dan juga syarat tadi yang perlu sekali dipenuhi sama si Solana. Ya tentunya yang perlu dipantau sebenarnya adalah area atau lowest sebelumnya nih
Ya, jadi kalau misalkan area atau low sebelumnya ini di break, kita juga perlu lihat breaknya seperti apa. Apakah cuman bikin tail candle, kemudian so far dia rebound lagi cepat kayak gini, berarti adanya grab likuiditas. Ini bisa menjadi bahan bakar ekstra untuk Solana bisa break, bahkan bikin high baru, teman-teman. Ya bisa, ini bisa terjadi juga. Makanya perlu kita pantau. Yang pertama adalah area atasnya ini, lalu kedua adalah low sebelumnya. Ya itu bisa menjadi concern kita untuk beberapa hari ke depan. Palingan itu ya yang bisa saya update untuk Solana, Bitcoin. Dan ya kalau kita lihat untuk 4 jam ya hourly-nya sebenarnya di sini udah cukup oke. Ya cuman kan terakhir di sini adanya rejection juga ya. Jadi kita bisa bilang dari internalnya ini ada supply juga, teman-teman. Maka kita bisa pantau area tahanan sebelumnya, plus juga di sini ada EMA21. Ya di sekitar 150 152 lah untuk si Solana. Ya kalau misalkan teman-teman mau lihat secara short term ya. Paling itu yang bisa saya update untuk Solana, Bitcoin secara hourly maupun daily. Ya hopefully teman-teman bisa terbantu. Jangan lupa analyze kembali dan sampai jumpa untuk ke next video. Sampai profit teman-teman.